Balas serangan Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam konflik Iran-Israel, Garda Revolusi Iran luncurkan ratusan rudal balistik terbesar ke ibu kota Israel. Pada pukul 2.30 dini hari waktu setempat, dunia dikejutkan oleh serangan balasan Iran yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Iran melepaskan rudal balistik terbesar ke arah wilayah Israel sebagai aksi pembalasan atas serangan besar-besaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir strategis Iran. Militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi di Iran pada Minggu 22 Juni 2025 dini hari yang menandai Amerika melibatkan diri dalam upaya Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Para pengamat militer Timur Tengah mengatakan, Amerika akhirnya turun tangan langsung, membuktikan bahwa konflik ini sudah melampaui batas-batas regional. Dan benar saja, Iran yang sejak dari awal menolak berdamai dengan Amerika dan Israel membalas serangan tersebut dengan serangan yang sangat mematikan ke wilayah Israel. Tak tanggung-tanggung, 2 rentetan serangan berat yang terdiri dari rudal Khorramshahr dan rudal Rahbar yang diluncurkan Iran sebagian besar jatuh di Tel Aviv, tengah dan utara. Puluhan bangunan rusak termasuk apartemen dan kantor-kantor pemerintahan Israel serta ratusan orang jadi korban. Ledakan menggelegar memecah keheningan malam, membuat suasana kota Tel Aviv semakin mencekam. Sementara itu, menanggapi serangan balasan Iran yang semakin ganas, pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan evakuasi terhadap warga negaranya dari Israel. Langkah ini diumumkan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, pada Senin, 23 Juni 2025. Huckabee menyatakan bahwa pihaknya kini membantu evakuasi bagi warga negara Amerika yang berada di Israel atau tepi barat. Ia mengimbau mereka untuk segera mengisi formulir pendaftaran evakuasi dan tidak menunda kepulangan. Kami menyarankan semua warga Amerika yang masih berada di Israel untuk segera mengambil langkah pulang, baik dengan bantuan pemerintah maupun secara mandiri, ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kami pikir seluruh wilayah Israel sudah tidak aman bagi warga Amerika, imbuhnya. Sementara itu, pakar militer kenamaan Avshon Ostofar memperingatkan bahwa Iran tidak akan menyerah begitu saja dalam konflik bersenjata yang kian memanas dengan Israel. Bahkan, menurut Ostofar, Teheran justru bisa memperpanjang konflik ini untuk membuatnya semakin merugikan bagi Israel. Satu hal yang dapat mereka lakukan adalah bertahan dan membuat konflik ini jauh lebih merugikan bagi Israel, ungkap Ostofar tegas. Menurutnya, dari perspektif Iran, tak ada lagi yang harus ditakutkan atau dipertahankan, karena kerusakan besar sudah terjadi. Ostofar menyebutkan program nuklir Iran telah dihancurkan, sementara jaringan proksi Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman telah dilemahkan oleh serangan Israel selama beberapa tahun terakhir. Namun, Iran belum kehabisan opsi. Daya ungkit terakhir mereka mungkin adalah memperpanjang perang. Semakin lama Israel terus mengebom Iran, maka Iran pun bisa terus mengebom Israel, ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan strategi bertahan yang disebut-sebut tengah disusun Iran, yakni mengubah fokus dari kuantitas ke serangan presisi mematikan. Lebih mengejutkan lagi, seorang pejabat senior Iran menolak klaim Israel bahwa Teheran telah kehabisan stok rudal. Alih-alih melemah, Iran disebut telah mengubah taktik rudalnya dari sekadar peluncuran massal menjadi serangan rudal presisi berteknologi tinggi terhadap pusat-pusat militer Israel. Rudal-rudal tersebut dikatakan berhasil menembus jaringan pertahanan paling canggih di dunia, menghantam target yang telah ditentukan secara tepat dan mematikan. Sementara itu, rudal Khorramshahr yang digunakan Iran adalah rudal balistik generasi baru dengan jangkauan mencapai 2.000 km. Didesain untuk membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi, rudal ini dimodifikasi untuk meningkatkan kecepatannya, mendekati klasifikasi hipersonik. Peran utamanya adalah sebagai senjata strategis yang dapat menjangkau sasaran penting di wilayah regional yang lebih luas. Sementara, rudal Rahbar sendiri adalah rudal hipersonik yang baru saja selesai dari proses pengembangan oleh Lembaga Riset Militer Iran. Meski belum banyak data teknis yang dirilis, rudal ini ternyata mampu melesat lebih cepat dari Mach 10 dan menjangkau sasaran sejauh lebih dari 1.500 km.
Rahbar yang baru saja menghantam sebuah apartemen di Tel Aviv digadang-gadang akan memperkuat status Iran sebagai salah satu negara dengan kemampuan rudal hipersonik paling mengancam di dunia. Di lain sisi, dunia internasional kini mulai angkat suara keras mengecam keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel. Rusia mengutuk Amerika Serikat yang ikut campur secara militer dalam konflik antara Iran dan Israel, karena langkah semacam itu dianggap berpotensi menimbulkan risiko besar dan konflik semakin meluas. Yang lebih mengejutkan, sebanyak 60% warga Amerika Serikat ternyata menolak campur tangan negara itu dalam konflik antara Israel dan Iran. Rakyat Amerika sebagian tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Donald Trump dan ini menunjukkan perpecahan internal yang luar biasa. Berdasarkan kabar yang beredar, ribuan warga Amerika turun ke jalan menolak intervensi militer Trump dalam konflik Israel-Iran, tapi yang bikin hati teriris adalah alasan sebenarnya di balik protes ini. Yakni warga Amerika sekarang lagi ngalamin krisis ekonomi terparah dalam 1 dekade terakhir. Inflasi makanan naik 40%. Harga bensin tembus langit, tagihan listrik bikin keluarga Amerika mengeluh dan menangis. Dan yang bikin rakyat Amerika sangat marah, Trump dengan santainya menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membantu Israel dalam operasi militer melawan Iran. Ini spekulasi yang masuk akal berdasarkan pola kebijakan Trump yang selalu prioritaskan kepentingan geopolitik di atas kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sarah Johnson, ibu rumah tangga dari Texas yang kita wawancarai secara virtual, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Anak-anak saya kadang tidur tanpa makan malam, tapi Trump dengan mudahnya kirim uang ke Israel untuk beli senjata. Ini kegilaan." Spekulasi yang beredar menunjukkan bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik ini telah menguras kas negara dengan jumlah yang fantastis. Amerika telah menggelontorkan dana darurat sebesar 50 miliar dolar. Itu setara dengan 785 triliun rupiah hanya dalam seminggu pertama konflik. Dana ini digunakan untuk operasi militer, logistik, dan dukungan teknologi canggih untuk Israel. Belum lagi biaya bahan bakar untuk kapal perang dan pesawat tempur yang berpatroli 24 jam di Teluk Persia. Satu kapal induk Amerika menghabiskan 2 juta dolar per hari untuk operasional. Dengan 3 kapal induk yang dikerahkan, itu artinya 6 juta dolar atau 94 miliar rupiah per hari hanya untuk kapal induk. Bayangkan sobat, betapa marahnya rakyat Amerika karena harus menanggung beban inflasi yang mencekik akibat kebijakan pemerintah yang terlalu ambisius ini. Sementara Korea Utara mengecam serangan Amerika yang membantu Israel dalam konflik dengan Iran. Korut juga memperingatkan Amerika Serikat dan Eropa agar tidak menyulut api perang. Bahkan negara-negara yang biasanya diam mulai bersuara keras menentang agresi ngawur Amerika ini. Berdasarkan kabar yang beredar, beberapa negara Eropa juga mulai mempertanyakan dukungan buta Amerika terhadap kebijakan Israel di Timur Tengah. Spekulasi menyebutkan bahwa ada pertemuan darurat di Brussels untuk membahas sikap Uni Eropa terhadap eskalasi konflik ini.